Berita 1. Ya pemirsa, mengenai rencana memindahkan penjara di perkotaan untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan. Kita akan berdiskusi dengan anggota Komisi 5 DPR fraksi PAN Sudada Habakri dan juga politikus Partai Gerindra Hendar Marantoko. Kita akan ke Bang Hendar terlebih dahulu. Bang Hendar, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama, Bang Hendar. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Baik. Nah, Bang Hendar, kalau kita lihat ini kulat dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat kecil. Nah, baru-baru muncul juga wacana untuk Lapas Cipinang dan juga Salemba untuk yang ada di kawasan Jakarta begitu bakal disulap menjadi kawasan perumahan. Nanti akan seperti apa sih Bang Hendar kalau yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, kalau tentang masalah bentuknya, apakah ini nanti akan di-upgrade ataukah ini akan dibentuk ulang, ini kita berdasarkan info yang saya dapatkan dan juga dari Pak Menteri masih belum ditentukan dalam bentuk apa, ya kan. Tapi yang pasti bahwa ya kan kalau kita melihat background dan latar belakang pemikirannya, bahwa satu tadi sudah betul ya, ilustrasi yang disampaikan bahwa lapas saat ini sudah over capacity, ya, sehingga oleh karena itu ya termasuk di Lapas Salemba dan di Cipinang, sehingga untuk mengupgrade itu menjadi kapasitas yang cukup itu hampir tidak mungkin ya, merelokasi tahanan dan lain sebagainya hampir tidak mungkin. Yang kedua, ya kan, tidak ada urgensinya juga kalau lapas itu berada di tengah perkotaan, bahkan sebaliknya, antitesa sebaliknya. Ya, lahan perkotaan itu sangat diperlukan bagi Kementerian Perumahan ini untuk membangun perumahan yang benar-benar letaknya strategis, ya kan? Karena di situ ada, kalau kita bisa lihat, bisa mengurangi dampak kemacetan. Bagaimana kita krisis lahan di tengah kota, dan kalau membangun ini di pinggiran kota yang tentunya memakan jarak dan waktu bagi para penghuni-penghuni perumahan nanti, tentunya itu akan sangat tidak efektif nantinya, ya kan. Bisa membangun tapi sepi peminat. Oleh karena itu langkah-langkah strategis dan taktis inilah yang diperlukan pada saat ini untuk bisa mengubah, ya kan, mengalihfungsikan lahan-lahan lapas di tengah perkotaan menjadi perumahan. Nah, kan kalau kita juga melihat ke beberapa daerah, ya memang selayaknya lapas itu tidak mesti wajib di perkotaan, kan gitu kan. Bahkan beberapa lapas-lapas baru memang di pinggiran, karena juga bukan hanya ini ya, karena memang kalau kita mau melihat kepada lebih dalam lagi ya, walaupun ini juga saya tinggalkan atribut saya sebagai seorang politisi Gerindra, ya sebagai orang-orang biasa, efek jerahnya juga kan ada. Jangan juga sampai orang gampang mengakses juga ya, dan oleh karena itu keamanan daripada lapas itu juga apabila di tengah perkotaan tentunya cukup dan sangat rentan, ya kan, cukup rentan dan sangat rentan. Nah, itu alasan landasan-landasan filosofisnya mungkin, Mbak. Oke, baik. Publik juga penasaran kenapa kemudian yang disasar ini adalah lapas begitu ya, lapas-lapas yang ada di tengah kota. Apakah ada alasan strategis lain selain tadi yang Anda sampaikan tidak ada urgensi begitu ya, lapas adanya di tengah kota? Apakah mungkin juga terkait dengan kalau kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya begitu ya, dengan adanya lapas di tengah kota sempat ada kejadian yang kemudian dari tahanan ini kemudian kabur untuk kemudian juga sulit begitu ya untuk mencari karena berdekatan sekali dengan kota-kota sekitar, sehingga mereka dengan gampangnya bersembunyi, kemudian juga adanya tindakan kriminal di sana, ataukah seperti itu, atau ada alasan lain yang jauh lebih strategis menurut Anda? Ya, sebenarnya pertanyaan tadi kan terkolerasi dengan apa yang saya sampaikan, bahwa dengan berada di tengah kota, akses dari para tahanan itu akan jauh lebih gampang, kenikmatan duniawi juga akan lebih gampang dia dapatkan, kemudian juga tingkat keamanannya juga yang sangat rentan, sehingga memang sangat tidak urgent dan mungkin tidak layak bahwa lapas itu berada di di dalam kota. Ya, kalau dulu kita Salemba dan Cipinang mungkin pada saat dibangun itu kan belum merupakan daerah yang padat dan ramai, tidak seperti saat ini, dan oleh karena itu mungkin yang diperlukan
memang selayaknya lapas itu di tempat yang agak standar kutip sedikit terpencil, ya, sehingga oleh karena itu tingkat pengamanannya juga bisa diperketat dan memang harus well prepare gitu loh, ya kan. Jadi karena kalau yang kita lihat sekarang dari usia bangunan, ya kan, ini kan seperti tambal sulam saja kan, tingkat keamanannya juga dan kejadian-kejadian yang ada terakhir juga seperti itu. Jadi akan timbul kalau kita juga melihat pada pernyataan Pak Prabowo untuk langkah strategisnya juga untuk membuat lapas khusus korupsi di tempat-tempat terpencil, ya kita itu kan salah satu bentuk efek jera juga sebenarnya. Jadi banyak faktor yang tentunya strategis. Tapi pastinya dari sudut pandang Menteri Perumahan membutuhkan tanah yang strategis, itu yang paling penting, yang dapat diakses, yang fasilitasnya juga cukup, ya kan, infrastrukturnya juga sudah ada. Dan oleh karena itu ini kan merupakan sesuatu yang sangat-sangat terkoneksi kan. Bagaimana kalau kita membangun contoh di luar perkotaan, kita harus membangun infrastruktur baru, harus membangun bukan hanya fisik bangunannya saja, infrastrukturnya, kehidupan sosialnya lagi, ya kan. Tapi kalau itu berada di tengah kota itu sudah tersedia dan tidak terlalu sulit lagi. Jadi ini itu saja sebenarnya sih landasan filosofisnya. Ya, itu idealnya begitu ya, membutuhkan lahan yang strategis, terutama adalah krisis lahan juga di tengah kota begitu. Nah, kita juga betul, sambil menunggu begitu dari Pak Bakri dari anggota Komisi 5 yang akan bergabung juga bersama kami. Sementara pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Hendra Sam begitu. Nah, Bang Hendra Sam, artinya kalau dari Partai Gerindra menilai bahwa keputusan ini juga keputusan yang tepat, keputusan yang strategis dan juga akan diterima begitu oleh publik, atau dari sektor hukum mungkin seperti apa? Ya, kalau dari sektor hukum, saya rasa tidak ada isu yang perlu diperdebatkan tentang masalah itu. Ini kan tinggal masalah kebijakan daripada Presiden memerintahkan kepada menteri-menteri terkait, Menteri Perumahan, kemudian Menteri Lapas, ya kan, untuk men-switch ini dan kemudian membuat suatu perjanjian khusus, ya kan. Saya tidak tahu dalam bentuk apa nanti. Tapi Presiden sudah akan memberikan instruksi dan oleh karena itu bisa dijalankan. Jadi dari sisi hukum nggak ada sebenarnya, cuma langkah ada landasan filosofisnya dan juga langkah strategisnya. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa keterbatasan lahan ya kita sama-sama tahu, khususnya di Jakarta itu sangat susah sekali, ya kan, mendapatkan lahan yang tepat. Dan memang Cipinang dan Salemba contohnya sangat tidak layak lagi untuk dijadikan tempat sebagai lapas dengan segala keterbatasan, bukan hanya over capacity saja, tapi dengan berbagai problematika yang ada di sana. Dan tentunya belum lagi dari sisi bentuk bangunan, ya kan, yang terkoneksi juga dengan juga lain-lain seperti saya sampaikan tadi, menjadi faktor penting, ya, bahwa harus ada lapas, tanda kutip lapas yang modern kan gitu kan. Ya, oke. Terutama kalau di Jakarta rasanya juga kita sudah sulit begitu ya untuk bergerak juga, kiasannya seperti itu sudah sulit sekali, terutama bagaimana dengan lahan yang untuk dijadikan pemukiman 3 juta rumah begitu seperti dari program Presiden Prabowo Subianto. Nah, dengan tujuan utamanya adalah 3 juta rumah untuk rakyat kecil, Bang Hendar, kalau Anda meyakini tidak, kalau kita berbicara terkait dengan perumahan rakyat, pertanyaannya selalu sama nih, Bang Hendar Sam. Benar nggak sih ini bakal jadi terjangkau atau jangan-jangan nanti malah jadi hunian vertikal kelas menengah ke atas, Bang Hendar? Ini yang kemudian dikhawatirkan juga nih oleh masyarakat. Jangan-jangan tidak terjangkau nih, seperti apa, Bang Hendar? Ya, artinya Pak Prabowo sudah tahu permasalahan mendasar itu, bahwa kita kan sudah pernah mengalami kejadian-kejadian serupa, ya kan, bagaimana hunian vertikal, ya kan, itu ternyata dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Ya, tentunya hal ini akan dimitigasi dan akan diantisipasi. Kemudian bahwa mereka-mereka yang membutuhkan itu benar-benar mendapatkan haknya, dan mereka yang tidak tidak ingin mencari kesempatan yang tapi tidak mempunyai hak atas hal tersebut, ya
harus ditanggulangi supaya ini tidak terjadi ada oknum-oknum. Itu tentunya pasti akan dilakukan hal tersebut. Kita belajar contohnya dari Jakarta lah ya kan, masa jauh-jauh dari Jakarta kita belajar tentang hal tersebut. Ini tentunya sudah menjadi concern kita bersama, jangan sampai isu-isu dan kasus-kasus serupa ini terjadi di kemudian hari. Itu yang paling penting, tepat sasaran. Iya, tentu itu tepat Jadi, sasaran. Jadi pembangunan itu bukan hanya pembangunan. Itu paling penting, Mbak. Ya, oke, baik. Nah, sementara terkait dengan lapasnya sendiri begitu ya, ketika lapas ini akan direlokasi, kita tahu bahwa Kapas memiliki kapasitas yang sangat besar, Bang Hendra. Nah, kalau mau dipindahkan nanti kira-kira dipindahkannya akan kemana begitu? Apakah kemudian dipindahkan keluar Pulau Jawa atau seperti apa? Ini mungkin nanti akan didiskusikan lebih lanjut kan, ini baru pembicaraan tahap awal, tentunya dicari tidak terlalu jauh dari daerah Jakarta. Kalau bayangan saya ya, tentunya tidak terlalu jauh dari daerah Jakarta ya, untuk lapas-lapas yang sifatnya umum, tapi untuk lapas mungkin ada sifatnya khusus dari atensi dari Pak Prabowo seperti lapas korupsi kan, Menteri Lapas juga sudah menyampaikan, sudah ada beberapa tempat, ada titik ya. Nah ini tentunya perlu pembicaraan lebih lanjut. Tapi artinya yang bisa saya sampaikan saat ini ada landasan alasan yang fundamental dan strategis bahwa memang ya begitu. Mau di lapasnya mau dibagusin lagi juga, mau di-upgrade nggak bisa ya kan. Habis itu sedangkan di satu sisi perumahan juga, Menteri Perumahan kita butuh tanah di Jakarta kan gitu kan. Jadi ini merupakan hal yang sifatnya win-win solution lah bagi semua. Oke, kita harapkan ini menjadi hal-hal yang win-win solution begitu ya. Tapi kalau kita berbicara dengan on target begitu agar tepat sasaran seperti yang Bang Hendra sampaikan begitu, apakah Gerindra sebagai partai pengusung juga dari Presiden Prabowo Subianto ini punya kemudian mekanisme begitu ya untuk mengawal agar program 3 juta rumah bagi rakyat ini tetap on the track, terutama soal kemudian ada juga tentu yang menjadi permasalahan adalah transportasi, kemudian juga perizinannya begitu. Kalau menurut Anda seperti apa untuk mengawalnya, seperti apa Bang Hendra? Tentunya di situ kan kita punya anggota legislatif ya, yang tentunya juga harus mengawal ya di DPR tiap pasti dalam hal tata kelola, tata laksana untuk supaya ini mencari formulasi yang tepat. Jadi ya kan itu check and balance-nya kan terletak di situ. Jadi nanti biar kepada para lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ini untuk melakukan fungsinya masing-masing, check and balance dilakukan, kemudian sehingga oleh karena itu mendapatkan formulasi yang tepat terkait dengan hal tersebut. Iya. Oke, nah berarti kalau menurut Anda dengan adanya program ini begitu ya, relokasi dari lapas kemudian menjadi perumahan 3 juta untuk rakyat kecil begitu, siapa yang paling benar-benar diuntungkan menurut Anda, Bang Hendra? Ya tentunya rakyat lah, rakyat kecil ya kan, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa siapa sih yang nggak pingin masyarakat kecil kita ya apabila ini harus ya dengan catatan harus tepat sasaran, rakyat kita yang tidak ingin tinggal di tengah kota mendapatkan akses ya kan dan fasilitas di perkotaan, kemudian dengan harga yang terjangkau ya, bahkan mungkin saya tidak tahu apakah ini gratis atau tidak ya kan, tentunya ada persyaratan tertentu dan siapa yang tidak ingin? Tentunya yang diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri dan kemudian ya para kementerian, pemerintahan dan jajarannya bisa memberikan legasi yang konkret kepada masyarakat. Nah itu yang kita inginkan, bahwa masalah ini harus benar-benar tuntas. Jadi memang ya itulah sebenarnya. Oke, nah Bang Hendra berarti langkah selanjutnya nih apa nih untuk membicarakan rencana ini agar lebih jauh? Nanti apa Bang Hendra? Ya tentunya ini kan sudah disampaikan di dalam rapat antara kementerian terkait ya, Kementerian Perumahan ya dengan pihak DPR, kemudian akan diadakan koordinasi di tingkat kementerian ya, tentunya dengan Kementerian Lapas ya kan, karena style Pak Prabowo apabila itu sudah
beliau sampaikan dan itu harus dijalankan, ya kan? Dan segera, nggak boleh berlarut-larut. Style beliau nggak boleh harus berlarut-larut, harus jalan, harus jalan dan harus konkret, dan yang pasti spirit kita sama Pak, harus tepat sasaran, nggak boleh lagi nih kayak kejadian dulu di DKI Jakarta. Oke, tentu semangatnya kalau dari Gerindra sama begitu ya dengan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi kalau kita melihat ini sempat ada juga tanggapan dari beberapa pihak di DPR termasuk dari mitra koalisi begitu ya. Ini dibilang program 3 juta rumah saat ini sepertinya belum cukup jelas begitu ya soal regulasinya, kemudian juga anggarannya. Apa tanggapan dari Gerindra terkait dengan hal ini? Anda meminta untuk DPR ini mengawasi begitu dengan agar tetap on the track. Akan tetapi dari DPR sendiri menganggap bahwa ini masih belum jelas, Bang Hendra. Apa tanggapan Anda? Ya, itu pentingnya legislatif untuk menjaga hal tersebut. Jangankan dari pihak partai koalisi, ya kan, dari fraksi Gerindra pun bisa mengkritisi dan bisa memberikan masukan terkait dengan hal. Saya pun juga hal tersebut. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang kurang perform dari Pak Menteri, ya kan, atau dalam menjalankan itu kita rasa lambat, ya kita harus kritisi, kita harus genjot terus ya kan, kita harus push terus ini, kita harus setrum terus ini Pak Menteri supaya apa yang menjadi target itu benar-benar tercapai jika ingin Pak Menteri ini perform, ya. Jadi tidak ada, ini kita harus bicaranya secara kontekstual. Jadi jangan juga karena kita satu koalisi kemudian seia sekata, ya kan, membela membabi buta, enggak gitu, ya. Jadi fungsi legislatif sebagai mitra untuk mengawasi kinerja daripada eksekutif harus tetap dijalankan. Dan kita yang di luar, contohnya saya yang tidak berada di legislatif, ya kan, kita yang berada di luar juga, ya kan, harus menyuarakan suara-suara dari civil society, ya, termasuk suara saya juga, ya kan, pribadi, dan kami juga dari kader-kader partai gitu loh. Ya, jadi kalau yang kita jaga kan bukan siapa-siapa, yang kita jaga ada program pemerintahnya Pak Prabowo, ya kan, bukan menterinya yang kita jagain gitu loh. Ya kita nggak peduli, ya kan, kalau nggak perform ya kita kritisi, kan seperti itu. Oke, itu sebagai bentuk. Jadi kita sebagai bentuk spirit kita untuk mengawal program-program dari Pak Prabowo, ya. Tapi artinya kalaupun memang dari DPR ini belum juga melihat bahwa ini ada kejelasan begitu ya dari anggaran maupun kemudian juga dari regulasinya, artinya kalau Anda bilang ini agar sesuai tetap dengan on the track, ini masih belum bisa terjadi dong, masih belum bisa terjalankan sesuai dengan on the track begitu? Saya rasa begini, tinggal masalah satu akan dibuat time frame-nya. Itu yang pasti yang harus dijalankan. Jadi harus ada target-target dari sisi waktu. Kemudian masalah anggaran harus dipecahkan juga dengan Menteri Keuangan, kan gitu kan. Bagaimana solusinya. Kemudian dilakukan rapat-rapat terbatas, ratas. Kementerian Keuangan, contohnya dengan Kementerian Lapas, dengan Kementerian Perumahan, Rakyat, kan gitu kan. Untuk dilakukan hal tersebut. Jadi saya rasa itu sebenarnya tinggal bagaimana legislatif mengawal dan terus, ya kan, mengkritisi apabila memang itu tidak dirasa tidak cepat. Ya, teman-teman di legislatif punya cambuk untuk memecut, ya, Pak Menteri dan jajarannya supaya bergerak lebih cepat, ya kan, dan juga menteri-menteri lain supaya juga mendukung program tersebut. Saya rasa itu, Mbak. Ya, Bang Hendra, tapi kalau isunya kan ini ada 2 lapas begitu ya, kalau yang di Jakarta ada lapas Cipinang begitu, tapi kalau apakah ini hanya ada yang di Jakarta saja atau memang rencananya ini akan diluaskan juga begitu, ekspansi dari lapas-lapas tersebut akan dijadikan perumahan rakyat juga di luar-luar kota besar juga, atau seperti apa sih sebetulnya, atau hanya di Jakarta saja toh? Untuk sementara di Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan di luar kota apabila itu memang sesuai dengan landasan filosofis dan alasan-alasan kebutuhan tadi. Ya, banyak juga lapas di kota-kota lain di luar kota, di provinsi-provinsi lain dan daerah lain itu yang berada di tengah kota, tapi masih tidak over capacity, kan seperti itu. Dan kemudian di satu sisi kan bisa jadi lahan untuk membangun perumahan juga masih cukup
masih ada di dalam kota dan akses ke sana masih ada. Ini kan jadi tidak urgensi terkait dengan hal tersebut. Jadi memang harus ada kajian-kajian juga. Jadi tidak semuanya itu harus ditransformasi, harus dirubah menjadi perumahan. Tapi yang pasti untuk tahap awal ini bisa dijadikan role model dulu. Tinggal bagaimana selanjutnya apakah bisa dilakukan di luar kota atau tidak. Oke, baik. Artinya kalau proyek ini sukses, kemudian juga ini bisa menjadi pola serupa begitu ya untuk diterapkan di kota-kota besar dengan lapas-lapas tersebut. Nah, tapi kalau kita berbicara soal lapasnya, Bang Hendra, ini kan banyak ribuan napi di sana. Untuk memindahkannya kan tidak mudah, Bang Hendra. Nah, lantas bagaimana kalau menurut Anda untuk kemudian memindahkan ribuan napi ini agar kemudian dari hak-hak dasar napi pun ini warga binaan tidak dikurangi begitu ya? Seperti apa kalau menurut Anda, Bang Hendra? Ya kalau masalah relokasi itu kan bukan merupakan hal yang sulit ya kan, tinggal membangun tempat yang baru, direlokasi ke tempat yang baru. Kemudian pertanyaannya hak-hak napi itu apa yang dipertanyakan kan gitu. Contohnya apa? Ya kan ketika napi masuk ke dalam penjara ya hak-hak kemerdekaannya kan tanda kutip ini kalau bisa katakan udah dirampas semua oleh negara ya kan gitu kan. Dia tidak punya hak-hak apa tinggal dibina saja di dalam ya kan, ikut dengan aturan yang ada kan seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang menurut saya tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan tentang masalah itu. Oke, baik. Terakhir Bang Hendra, sebelum kita menutup dialog ini begitu ya, dan sebelumnya juga kita seharusnya ini berbincang juga nih bersama dengan Komisi 5 begitu ya, akan seperti apa nanti pengawasannya akan, tetapi masih belum bisa ikut berdiskusi bersama kami nih Bang Hendra. Nah, lantas terakhir kalau dari Anda, kita tahu bahwa Jakarta ini juga rawan ya permainan lahan begitu ya, spekulasi properti juga, jaminan dari pemerintah ataupun dari Partai Gerindra begitu bahwa proyek ini nggak akan dimanfaatkan kok oleh elit-elit. Harapannya nanti seperti apa nih Bang Hendra dari Anda? Ya tentunya itu kan bukan hanya masalah bukan hanya di masalah perumahan dan oknum-oknum ini. Pak Prabowo ini kan sudah menjalani proses-proses pengalaman-pengalaman politik beliau udah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi beliau udah tahu modus-modusnya, cara-caranya, itu segala macam ya. Bukan hanya di masalah ini loh, bukan cuma di masalah isu-isu tanah dan perumahan ini aja, tapi di masalah-masalah lain juga beliau sudah tahu persis. Kan sering beliau sampaikan, contohnya ya di May Day kemarin, saya sudah tahu tuh cara para koruptor itu bekerja. Nah, jadi jangan main-main dengan kita kan gitu kan. Jadi begitu juga dengan ini. Ini kan bukan hal yang baru dan udah menjadi rahasia umum. Nah, oleh karena itu perlunya mitigasi ya kan, perlunya bentuk pencegahan sehingga dibuatkan sebuah aturan yang benar-benar rigid dan benar-benar selektif agar ini memang kembali lagi ini menjadi sebuah hal yang tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada rakyat-rakyat kita di bawah. Oke, baik, kita berikan kepercayaan tentunya, ini juga kita berikan waktu untuk pemerintah bekerja begitu ya, bisa mewujudkan 3 juta rumah bagi rakyat kecil. Ini sesuatu program yang sangat baik begitu untuk rakyat kecil dari Presiden Prabowo Subianto. Bang Hendra, terima kasih banyak telah menemani program Berita Satu Utama bersama kami. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Bang Hendra. Ya, sama-sama, makasih. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka konvensi